Setiap Ramadan, kita sering mendengar satu kalimat ini. Tenang saja, setan lagi dirantai. Tapi kalau semua setan benar-benar dirantai, kenapa masih ada maksiat? Kenapa masih ada orang marah? Masih ada dusta? Masih ada dosa? Apakah hadisnya tidak benar? Atau kita yang salah memahaminya? Kita akan membendahnya pelan-pelan. Bukan dengan perasaan, bukan dengan asumsi, tapi dengan dalil sahih dan penjelasan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan setiap kebaikan dan memperingatkan setiap keburukan. Sahabat aras waktu yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari hadis yang paling sering dikutip, setan dibelenggu. Rasulullah SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, dan para marodah setan dibelenggu. Hadis riwayat An-Nasa'i Hasan. Hadis ini sahih, tidak diragukan. Pertanyaannya sekarang, apakah semua setan benar-benar dirantai total sehingga tidak bisa menggoda sama sekali? Apa makna dirantai? Kata yang digunakan dalam hadis adalah sufidat, dibelenggu, dirantai. Para ulama menjelaskan bahwa maknanya adalah pembatasan, bukan penghapusan total. Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan, makna dibelenggu adalah berkurangnya gangguan mereka, bukan hilang sepenuhnya. Artinya, setan tidak bebas seperti di bulan lainnya, tapi bukan berarti mereka nol aktivitas. Dan riwayat yang menyebutkan marada asyayatin, yakni memberi syarat, yang dibelenggu adalah setan-setan besar yang paling kuat dan paling jahat. Lalu kenapa masih ada dosa? Disinilah letak pelajaran yang jarang dibahas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Al-Quran Surah Fatir ayat 6. Namun Allah juga mengabarkan dialog setan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku tidak memiliki kekuasaan atasmu, melainkan aku hanya menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 22. Perhatikan, setan sendiri mengakui ia hanya mengajak manusia yang memilih. Jika semua dosa murni karena setan, maka ketika setan dibelenggu, dosa seharusnya hilang. Tapi kenyataannya tidak. Artinya, ada faktor lain yang lebih dekat. Musuh yang lebih dekat, yakni nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Al-Quran Surah Yusuf ayat 53. Setan itu eksternal, nafsu itu internal. Setan membisikkan, nafsu menikmati. Setan mendorong, nafsu mengeksekusi. Dan Ramadan adalah latihan mengendalikan nafsu. Ketika kita menahan lapar, itu bukan hanya menahan makan, itu latihan menundukkan diri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ramadan adalah musim rahmat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pahala dilipat gandakan, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Lingkungan spiritual berubah total, gangguan setan melemah, kesempatan taat membesar, tapi tetap pilihan ada di tangan kita. Bayangkan ini, jika di bulan ketika setan dibelenggu, rahmat Allah dibuka, pahala dilipat gandakan, dan masjid dipenuhi zikir, kita masih sulit meninggalkan dosa, maka problemnya bukan pada setan, tapi pada hati yang belum dibersihkan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh pada puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Ini tamparan keras.
Puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi menahan seluruh anggota badan dari maksiat. Ramadan membuktikan satu hal penting. Kita tidak bisa terus menyalahkan setan. Karena bahkan ketika mereka dibatasi, manusia tetap punya kehendak. Dan itulah keadilan Allah. Allah tidak pernah menghukum tanpa memberi pilihan. Sahabat Ars Waktu yang dirahmati Allah, Ramadan bukan tentang setan yang dirantai. Ramadan tentang hati yang dibebaskan. Setan mungkin dibelenggu, tapi hawa nafsu harus kita yang mengikatnya. Jika kita mampu mengalahkan diri sendiri saat setan dilemahkan, maka setelah Ramadan kita lebih siap menghadapi dunia. Jangan hanya bertanya, benarkah semua setan dirantai? Tapi tanyakan dengan jujur, apakah aku sudah merantai hawa nafsuku? Karena waktu terus berjalan, Ramadan datang lalu pergi. Dan tidak ada jaminan kita akan bertemu lagi dengannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar memanfaatkan Ramadan, bukan sekedar melewatinya. Semoga puasa kita bukan hanya lapar dan dahaga, tetapi menjadi sebab diampuni dosa dan diangkat derajat. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.